Halo teman-teman Gibeon, Happy Sunday. Yuk sama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan.
segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Halo teman-teman Youth, Happy Sunday. Minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa Tuhan memberikan bangsa Israel kedamaian dan istirahat setelah perang yang panjang yang telah dilewati mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama juga memberikan kita kedamaian dan rest di saat kita depresi dan kelelahan dalam peperangan melawan dosa kita setiap hari. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Topik hari ini adalah The Pattern of Rebellion, yang artinya pola pemberontakan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau boleh memberkati dan menyertai kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami agar kami siap menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh berakar dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ketika berbicara mengenai pemberontakan, pasti kita pernah melihat beberapa pemberontakan yang terjadi di sekitar kita. Baik pemberontakan yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas yang lebih tinggi dari mereka. Namun, dalam kitab Hakim-Hakim yang akan kita bahas, bentuk pemberontakannya bukan berupa suatu movement, melainkan didorong oleh dosa. Dalam Alkitab diceritakan bahwa Yosua telah memimpin bangsa Israel dengan imannya kepada Tuhan, menghasilkan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Tembok Yeriko runtuh. Tetapi, kemenangan Israel belum selesai. Mereka telah berada di tanah perjanjian, tetapi mereka masih harus melawan penduduk yang tersisa di sana. Menyelesaikan pekerjaan ini akan membutuhkan iman dan ketaatan. Sebagai penerus Musa, Yosua memimpin Israel kepada kemenangan yang luar biasa. Yosua dan para penatua lainnya memberi nasihat kepada Israel untuk berjalan di jalan Tuhan. Saat membuka kitab Hakim-Hakim, kita melihat bahwa meskipun Yosua telah mati, orang Israel tetap melanjutkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Kitab Hakim-Hakim menyajikan siklus dosa dan juga keselamatan yang menjadi pola bagi umat Tuhan. Generasi yang baru muncul. Generasi ini tidak mengenal Tuhan dan perbuatan yang telah dilakukannya bagi Israel. Disinilah kisah kita diangkat. Dengan kitab Hakim-Hakim dan bagian dari Alkitab yang memperkenalkan kita kepada para pemimpin yang Tuhan berikan kepada Israel untuk memerintah dan menyelamatkan mereka dari musuh mereka. Mari kita baca bersama di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 8-13. Yosua anak Nun, hamba Tuhan itu, mati pada usia 110 tahun. Mereka menguburkannya di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Namun setelah seluruh keturunan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah generasi yang lain sesudah mereka yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya bagi orang Israel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan melayani Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah-ilah lain, yaitu ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembahnya, sehingga kemarahan Tuhan bangkit. Mereka meninggalkan Tuhan dan melayani Baal dan Asitoret. Nah, generasi orang Israel di tanah perjanjian adalah keturunan Abraham, umat pilihan Allah. Tuhan telah memberikan mereka perintah. Dia telah memberikan mereka kebebasan dari perbudakan di Mesir. Dia telah memberikan pemimpin yang saleh seperti Musa dan juga Yosua. Dia telah memberikan mereka kemenangan di negeri itu. Namun, mereka memilih kejahatan. Berjalan dalam ketaatan dan iman bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang saleh atau orang yang lain untuk kamu. Itu adalah pilihan masing-masing individu dan generasi yang baru di Israel memilih untuk berjalan dalam kejahatan. Keputusan Israel untuk melakukan kejahatan bukan hanya dilakukan sekali, teman-teman. Sebaliknya, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel melakukan kejahatan puluhan kali, termasuk 3 kali dalam kitab Hakim-Hakim saja. Nah, inti dari pemberontakan ini adalah penyembahan berhala. Mereka memilih untuk menyembah dewa-dewa penduduk tanah perjanjian dan berpaling dari satu-satunya Allah yang benar yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Setiap orang tua yang baik, termasuk orang tuamu, pasti ingin mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang lurus. Apalagi Tuhan, Dia pasti akan memberitahu anak-anaknya ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada Dia dan firman-Nya. Dan itulah tepatnya
yang Tuhan lakukan kepada orang Israel karena pemberontakan dan penyembahan berhala mereka. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap kejahatan mereka dalam ayat yang ke-14 dan 15. Lalu kemarahan Tuhan bangkit terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka ke tangan para perampok dan menjual mereka ke tangan musuh-musuh di sekelilingnya, sehingga mereka tidak sanggup lagi bertahan di hadapan musuh-musuhnya. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka sesuai dengan yang telah Tuhan peringatkan dan Tuhan janjikan kepada mereka, sampai mereka sangat tertekan. Nah, teman-teman, beralihnya Israel ke dewa-dewa lain, itu merupakan pemberontakan terhadap perintah yang pertama dari 10 perintah Allah, yaitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bangsa Israel menyembah berhala dan menjauh dari Tuhan yang telah memberikan mereka kemenangan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, penyembahan berhala tidak hanya ada pada Perjanjian Lama, tetapi sampai saat ini kita dapat melihat penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Kalau zaman dahulu, mereka menyembah patung yang terbuat dari emas atau kayu. Pada saat ini berhala dapat berupa harta, jabatan, teknologi, keluarga, pekerjaan, olahraga, kesehatan, atau apapun yang menjadi prioritas kita melebihi Tuhan. Kita perlu menyelaraskan prioritas hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita sendiri atau apa yang membuat kita bahagia. Mungkin kita sering membuat excuse atau alasan bahwa itu kan sudah umum dilakukan, kenapa aku harus berbeda dari orang-orang lain? Apa benar Tuhan ingin aku mengikuti Dia seperti di Alkitab? Aku kan gak bisa, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun banyak yang gagal. Let me tell you, dosa bukan hanya sekedar perbuatan yang memberontak pada Tuhan seperti berbohong atau mencuri, tetapi dosa adalah masalah hati. Perbuatan dosa adalah buah dari apa yang lahir dari dalam hati kita. Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tadi aku udah menyebutkan beberapa berhala yang sering kita temukan di zaman modern ini. Kalau kita perhatikan, berhala-berhala tersebut muncul dari hati yang mencari penerimaan, kenyamanan, keamanan, kekuasaan, kesenangan, dan lain-lain dari dunia. Nah, orang yang terlalu mengejar prestasi dalam olahraga misalnya, mungkin ingin membuktikan dirinya kepada orang lain dan mencari pengakuan dari kata-kata orang. Padahal, perkataan manusia mudah sekali berubah. Orang yang terlalu mengejar uang mungkin ingin hidupnya nyaman dengan membeli hal-hal yang lebih mahal, tetapi menawarkan kenyamanan seperti naik bisnis kelas dan menginap di hotel mewah. Tapi padahal hal-hal tersebut tidak kekal dan tidak dapat membuat kita puas. Orang yang terlalu mengejar jabatan mungkin, dia ingin lebih berkuasa dan dapat mengontrol banyak hal. Padahal kita tidak bisa mengontrol semua hal di dalam hidup. Dalam Yakobus 4 ayat 1-2 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Meskipun Tuhan menyatakan bahwa Dia lambat untuk marah, ada kalanya kemarahannya terhadap dosa akan menuju pada tindakan untuk mendisiplinkan kita. Maka, disiplin yang penuh kasih datang kepada orang Israel. Nah, jika kamu pernah menonton pertandingan olahraga atau olimpiade, kamu mungkin pernah melihat seorang atlet terbaik di dunia sedang melakukan lemparan yang luar biasa dan tepat sasaran. Tapi tentu saja, tidak semua atlet bisa berada di level tersebut. Mungkin dasar-dasar gerakan yang dilakukan sama, mulai dari anak sekolah sampai juara olimpiade. Nah, mungkin
sikunya kurang ke atas, atau pergelangan tangannya harus tepat, sikap kakinya harus benar. Dan demikian pula bangsa Israel, dari anak-anak sampai imam yang paling saleh, perintahnya ya sama, dasar-dasarnya sama, yaitu takut akan Tuhan, berjalan di jalannya, mengasihi Tuhan, menyembah Dia, dan menjaga perintahnya. Dan seperti seorang pelatih yang baik yang dapat melihat satu lemparan dan kemudian memberikan banyak petunjuk, komentar, dan juga teknik-teknik yang bagus kepada seorang atlet untuk membantunya mengeksekusi dasar-dasar gerakannya dengan benar, Allah mengutus para hakim kepada bangsa Israel untuk mendorong mereka agar taat. Nah, para hakim ini tahu cara untuk memindahkan umat Allah dari penyembahan berhala dan dosa menuju kekudusan dan kemenangan. Tetapi tidak banyak yang dapat dilakukan seorang pelatih kepada atletnya ketika atlet tersebut tidak mau mendengarkan pelatihnya, bukan? Nah, ini seperti yang terjadi di ayat selanjutnya, yaitu ayat 16-19. Kemudian Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok-perampok. Akan tetapi mereka tidak mau menghiraukan para hakim itu, sebab mereka berbuat menyimpang dengan mengikuti ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka dengan sengaja berbelok dari jalan yang dilalui oleh nenek moyang mereka, yang menuruti perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan yang benar. Apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sesungguhnya, Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka terhadap orang-orang yang menindas dan mendesak mereka. Akan tetapi, ketika hakim itu mati, mereka berbalik berbuat lebih jahat dari nenek moyang mereka dan berjalan mengikuti ilah lain, melayani mereka dan sujud menyembah kepada mereka. Mereka tidak berhenti dari perbuatan dan tingkah lakunya yang keras kepala itu. Yang menarik adalah, para hakim ini adalah pria dan wanita yang juga cacat. Mereka adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat itu. Tapi, mereka masing-masing diberikan tugas oleh Allah untuk menyelamatkan umat Israel karena mereka membutuhkan itu. Dan itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerahnya Tuhan bagi bangsa Israel. Kasih itu setia, karena Tuhan selalu setia. Dulu mungkin kita hidup dalam ketidaktaatan yang kita sengaja lakukan. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih, belas kasihan dan pengampunan kepada kita. Sekarang Tuhan menyediakan hakim untuk menyelamatkan umatnya dari tangan musuh mereka. Dan itu membawa mereka kembali kepada ketaatan. Tapi sekali lagi, itu tidak berlangsung lama. Bangsa Israel akan menaati Tuhan selama hakim mereka masih hidup. Tapi begitu hakim itu mati, bangsa Israel kembali berbuat jahat. Nah, para hakim menyelamatkan bangsa Israel dari dosa mereka, tetapi tidak dapat mengubah penyebab atau akar dari dosa mereka. Itulah mengapa mereka mengulangi siklus dosa, siklus pemberontakan berulang-ulang. Tetapi ada kabar baik, teman-teman. Di dalam Kristus, kita memiliki juru selamat dan hakim yang mengambil dan menanggung konsekuensi dosa kita dan kemudian menawarkan kepada kita hati yang baru yang rindu akan kebenarannya, teman-teman. Tanpa Yesus, juru selamat kita, kita juga akan tenggelam dalam dosa kita. Kita juga akan dikutuk untuk mengulangi pola dosa dan pemberontakan seperti orang Israel. Tetapi oleh kasih karunia, kita telah diselamatkan dari segala dosa kita, sekali dan untuk selamanya. Ketika merenungkan hal ini, aku merasa sangat amazed dan di satu sisi sangat bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa ya? Berulang kali anak-anaknya gagal menaatinya, tapi Tuhan tetap berinisiatif menolong kita. Kalau aku bayangkan kekecewaan yang mungkin aku pernah alami dari orang-orang di sekitarku, itu bahkan bukan apa-apa. Allah telah terlebih dahulu dikecewakan berkali-kali oleh umatnya. Tapi Dia bahkan memilih untuk tidak membiarkan kita tinggal di dalam dosa yang bawa kita kepada maut, tetapi menarik kita kembali agar hubungan kita tidak jauh lagi dari Tuhan.
Siapalah aku, ingin semua orang tidak mengecewakan aku. Pada akhirnya aku juga adalah orang yang pernah mengecewakan Tuhan karena gagal mentaatinya. Ya, Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan menunjukkan belas kasihan ketika kita berbuat dosa. Tapi kita harus berhati-hati untuk memahami bahwa murka Tuhan terhadap dosa dan disiplinnya bukan berarti bahwa ia tidak mengasihi kita. Hukuman dan kasih bukanlah musuh yang perlu didamaikan, tapi kedua hal ini malah justru bekerja bersamaan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita. Disiplin Tuhan dirancang untuk menegur anak-anaknya, untuk mengembalikan kita ke jalan ketaatan, yaitu jalan yang terbaik bagi mereka. Justru, jika Tuhan menjauh dan tidak menegur anak-anaknya, kemudian membiarkan mereka melanjutkan penyembahan berhala itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Nah, ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim dan melihat pemberontakan Israel yang berulang-ulang terhadap Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka itu tidak pantas mendapatkan kasih karunia Allah. Malahan Tuhan bisa saja meninggalkan mereka dan membiarkan mereka hidup dalam dosa dan menghadapi konsekuensi dosa itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti kita. Pikiran dan jalannya bukan milik kita. Pikiran dan jalannya lebih tinggi, bahkan sampai kita tidak dapat memahaminya. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kita mungkin beranggapan bahwa orang Israel pantas untuk ditinggalkan karena dosa-dosa mereka. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat untuk marah, dan berlimpah dalam kasih setianya. Nah, dari tadi kita udah membahas tentang ketaatan, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dari ketaatan? Taat berarti mempercayai Tuhan, tidak hanya percaya kepadanya, tapi percaya pada karakternya dan mempercayai bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, salah satu hal yang menarik tentang dosa adalah fakta bahwa dosa tidak menghentikan manusia untuk menyembah. Dalam kasus orang Israel, kita tidak melihat bahwa mereka berhenti untuk menyembah. Mereka tetap menyembah, hanya saja mereka berhenti menyembah kepada Tuhan dan malah menyembah dewa-dewa lain. Manusia yang jauh dari Tuhan dan menyembah berhala akhirnya menimbulkan masalah hati. Bangsa Israel yang generasi yang baru tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu karakternya, mereka tidak tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan ketika kita tidak tahu siapa Tuhan itu membuat kita berpaling sepenuhnya darinya. Di Ulangan 6, Allah telah memerintahkan orang Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang Dia. Dan di Yosua 4, Dia telah memerintahkan mereka untuk mendirikan tugu peringatan tentang karya-karyanya. Tetapi mereka tetap gagal untuk menaati Allah. Dan ketidaktaatan mereka berakibat fatal bagi generasi berikutnya. Ini adalah buah dari kegagalan memuridkan dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, hari ini kita dipanggil tidak hanya untuk percaya dan mengikuti Tuhan, tapi juga untuk saling menjaga dan mendorong dalam kasih dan kesetiaan. Mari kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sendiri berinisiatif Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kami yang berdosa Tuhan. Seharusnya kami menuju kepada maut Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau mengutus anak-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Tidak hanya itu Tuhan, Engkau juga mengubah hati kami menjadi hati yang baru Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh mengingatkan kami selalu tentang firman-Mu Tuhan, boleh membantu kami dalam kami menghidupi panggilan kami di dalam dunia ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sekian khotbah hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin bergabung dalam ibadah onsite youth minggu depan, kalian bisa registrasi di link yang ada di bio Instagram Gibeon Church Surabaya atau Gibeon Youth. Tetap baca daily devotional dan aktif berkomunitas. Happy Sunday and God bless you.